Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestu Nurul Afdiyain dengan NIM 23133014 dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang menjelaskan ragam karya jurnalistik dan akademik ya, dan jurnalistik dan akademik yang disampaikan oleh materi presentasi kelompok 5 ya guys. Oke guys, apa sih menurut kalian pengertian penulisan jurnalistik dan akademik? Baik, di sini penulisan jurnalistik itu sendiri itu adalah pengumpulan kayak menyampaikan berita, penyuntingan, terus penyampaiannya melalui media massa. Nah, tujuan tersendirinya itu tuh tentang menyampaikan informasi yang sifatnya aktual, faktual. Jadi setiap berita yang disampaikan oleh jurnalistik kepada publik, kepada kalian semua, itu sangat aktual atau terbaru, dan faktual itu fakta. Jadi entah misalkan kita membuat karya jurnalistik nih, terus lalu kita kita tulis di mading ataupun di tempat yang lain. Sebelumnya aku juga pernah ke jurnalistik ya, waktu di pondok dulu. Jadi aku punya pengalaman lah untuk kayak meliput berita di pondok, kayak ada acara tertentu terus kita bikin mading gitu bareng-bareng. Terus kayak itu beritanya benar-benar terbaru banget, terus kita syuting. Nah, ada proses editing, ada proses kayak penyuntikan, terus penyebaran informasi kepada santri kayak pada santri mohon untuk melihat mading karena bagian jurnalistik telah menyiapkan berbagai informasi yang menarik dan faktual. Ya, penulisan akademik. Nah, salah satu contohnya karya penulisan akademik itu adalah makalah. Kalau kalian nanti mau kuliah nih, ada makalah, ada jurnal, ada artikel. Terus apa sih pengertian penulisan akademik? Penulisan akademik itu lebih condong ke teori dan sifatnya tuh kritis. Jadi kayak teori itu sama-sama kritis jadi satu. Jadi kayak mengapa sosiologi Indonesia itu berantakan. Maksudnya kayak bagaimana pendapat kalian tentang komunikasi anak-anak broken home. Biasanya itu ada yang meneliti tentang anak-anak berkembang dengan keadaan rumah broken home. Jadi bisa salah satu menjadi penulis akademik ya, baik dosen maupun mahasiswa pasti punya tulisan akademik untuk penunjang nilai tersebut, nilai kalian. Kayak contoh aku nih, aku kan udah semester 4, pasti aku UAS itu rata-rata suruh bikin jurnal sama artikel. Nah, minimal itu Sinta 4 sampai Sinta 6 dan langsung dapat nilai A ya guys. Tapi kalau misal kita nggak ngupload itu artikel atau jurnal di Sinta, ya mungkin kita nggak dapat nilai A, tapi kita dapat nilai, tapi entah berapa nilainya ya, kan hanya dosen yang tahu nilai kita, kecuali pas kita udah UAS. Misalnya nilai kita udah keluar di sakat tuh, baru kita bisa melihat kayak oh ini. Tapi menurut saya pribadi untuk penulisan akademik tuh harusnya kita dikasih contoh dari semester 1. Jadi kayak misalkan gini, makalah kita mahasiswa semester 4 tapi makalah masih berantakan, harusnya harus ada training dulu, sebelum kita bikin makalah. Iya, emang mahasiswa belajar sendiri, autodidak, tapi kan medianya lewat kampus dan lewat fakultas ataupun jurusan. Harusnya ada lah, maksudnya kayak webinar untuk kepenulisan artikel maupun berita yang aku objektin. Aku bukan meneliti sih, kayak aku pernah datang ke suatu kampus dan dia tuh memiliki sistematika yang dimana mahasiswanya itu dari semester 1 udah dilatih untuk menulis artikel dan berita. Harusnya mahasiswa UI yang sudah mengenal sendiri dari semester 1 menulis berita, artikel yang untuk komunikasi ya. Yang untuk yang lain ya kembalikan lagi pada dosen. Untuk penulisan makalah sendiri itu harus sistematik, yang tadi aku sebutin ya. Harus sistematik, itu memiliki struktur yang jelas. Jadi struktur harus jadi kayak dari kata pengantar, daftar isi, bab 2 bab 1 itu ada latar belakang, terus ada rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan,
Tujuan kepenulisan tuh penting banget. Tapi rata-rata dari latar belakang aja mahasiswa udah banyak yang salah. Disebabkan karena apa? Karena kita menggunakan ChatGPT dan AI. Makanya kebanyakan dari kita tuh kayak kurang fokus ke makalah, padahal makalah itu adalah karya akademik paling dasar banget sebelum kita bikin berita, bikin artikel, bikin judul. Itu makalah tuh paling apa ya, paling dasar banget. Terus ada disusun berdasarkan analisis. Jadi kita kayak menganalisis suatu problem yang ada, misalkan dosen itu meminta makalah dengan implementasi kepada masyarakat. Jadi kita harus memiliki kayak analisis nih, kayak ini masyarakat kita tuh kenapa gitu, sekitar kita tuh mengapa kita kalau menganalisis sesuatu harus pakai 5W1H. Itu nyambungkan dengan jurnalistik, dan dimana kalau setiap kita bikin berita itu menggunakan 5W1H, kalau nggak piramida terbalik. Begitupun dengan makalah. Iya, sehari aja soalnya. Terus yang kedua itu mengacu pada referensi. Setiap makalah itu harus punya referensi, kecuali esai. Esai itu banyak macamnya. Aku pernah nulis tentang esai buat beasiswa, dan itu sangat lumayan rumit ya. Apalagi kalau aku lagi mendaftar S1 sebenarnya mau ke Mandarin, ke Taiwan. Nah, itu agak susah banget nulis esainya, dan sampai sekarang aku juga belum kelar esai itu. Yang selanjutnya itu ada jenis makalah. Ada makalah deduktif, ada makalah induktif, ada makalah ilmiah. Yang sering kita pakai itu adalah makalah ilmiah ya, mahasiswa itu rata-rata. Terus ada makalah kerja. Makalah kerja itu sistematikanya berbeda lagi, tapi cara penyusunan untuk kayak strukturnya itu sama. Terus selanjutnya itu ada makalah kajian. Makalah kajian itu kayak lebih mendalam lagi, lebih rumit lah daripada makalah ilmiah. Selanjutnya itu ada makalah posisi. Terus yang ke-8 itu ada makalah analisis. Yang ke-9 itu ada makalah tanggapan, kayak tanggapan pribadi kamu tentang kayak reviewer, kayak mahasiswa sedang melakukan demo, tanggapan saya kamu bahas di makalah itu, lalu kamu masukin referensinya yang mendukung. Jangan lupa, makalah butuh referensi yang tepat, bukan berdasarkan dari jurnal, tapi lebih baik menggunakan buku, karena buku tuh kayak lebih terjangkau, lebih lengkap gitu. Jadi ketika diserahkan untuk penelitian ataupun apa, jadi lebih enak, lebih kayak lebih plong gitu guys. Nah, kan salah satunya itu ada yang aku sebutin, ada artikel. Artikel di sini itu adalah penulisnya ya, tulisan yang kompromatif, artinya kayak tersusun gitu artikel tuh ya. Itu seperti karya tulis yang dapat ditemukan di majalah. Jadi artikel tuh bisa ditemukan di majalah, di koran. Artikel bisa ditemukan di koran. Apalagi penulisan Twitter itu bisa dimanapun. Jadi kalian yang mau menemukan tulisan Twitter, silakan gabung ke kelas Twitter ya. Selanjutnya ada ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikelnya guys, itu menempatkan posisi, kayak menempatkan bahasa itu harus benar-benar tepat ya. Kalau seandainya kalian ingin menulis karya tulis ilmiah, ini kan masuk juga karya tulis ilmiah ya, kalian tuh harus bisa menggunakan bahasa sinonim, antonim yang tepat. Kalau kalian menggunakan bahasa yang kurang tepat untuk artikel maupun makalah, itu strukturnya berantakan, maka itu akan dapat nilai kurang lah dari dosen gitu. Bahasa artikel sendiri tuh harus menggunakan bahasa formal. Jadi kita nggak boleh pakai bahasa informal kayak ilok ge, bagian ge gitu. Kayak misalnya kita nulisnya makalah artikel ilok mahasiswa nggak bisa bikin, nggak mungkin itu. Pasti kita menggunakan mahasiswa tidak bisa menggunakan teknologi untuk menulis makalah, contoh, atau menulis artikel. Ini kan contoh ya guys. Terus selanjutnya itu ada memiliki pendapat dan gagasan. Artikel itu memiliki pendapat sama kayak makalah, tapi kalau misalkan artikel itu tidak ada jumlah minimal maupun maksimal halaman. Kalau makalah itu ada minimal tuh 8 halaman, maksimal tuh 16 halaman, perbedaannya ya. Kalau misalkan makalah itu harus referensi harus jelas banget. Memang artikel juga terbagi menjadi beberapa. Rata-rata yang kita suruh, dosen tuh menyuruh kita membuat artikel ilmiah untuk diupload di Sinta maupun di Scopus dan website-website yang terdapat artikel yang bagus gitu ya guys. Mau ngambil pahlawan siapa, misalkan kisahnya bisa siapa gitu. Perbedaan artikel sama yang lainnya, dengerin baik-baik.
Yang pertama itu ada perbedaan utama antara jurnal dan artikel ya. Tapi nggak belajar. Secara sistematis, terus perbedaan antara jurnal dan artikel dalam hal dasar-dasar kepenulisan. Jadi jurnal dan artikel memiliki perbedaan baik dari sistematika maupun dari penulisannya juga berbeda, strukturnya juga berbeda tuh guys. Mungkin kalau kalian lihat di cover awalnya mungkin sama nih artikel artikel ilmiah sama artikel jurnal. Kalian pokoknya mahasiswa semester 1 tuh wajib tahu mana artikel jurnal, mana artikel ilmiah, mana jurnal ilmiah. Itu sangat penting. Kalau enggak nanti kalian jadi mahasiswa semester 4 yang geludak mencari informasi tentang artikel dan jurnal. Esai, kan aku tadi bahas tentang masalah esai ya. Esai di sini tuh kayak banyak hal ya. Ada deskriptif, kayak menjelaskan kayak faktor-faktor kayak gitu, kayak deskriptif kayak latar belakang itu masih dibahas tiap itu tapi dia lebih kayak banyak penjelasannya. Terus yang kedua itu ada esai watak. Kalau esai watak tuh aku kurang tahu ya, kita skip aja. Terus ada esai reflektif kayak apa ya, nggak tahu, aku lupa. Esai tajuk sama esai pribadi. Esai pribadi biasanya digunakan untuk daftar beasiswa yang aku tahu ya, tapi kalau buat menggali informasi mengenai esai yang lain aku cukup belajar mengenai esai yang aku buat untuk S2 nanti di Taiwan. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis esai. Nah, yang pertama itu menentukan tema. Kalian tuh wajib menentukan tema. Jadi misalkan temanya itu untuk beasiswa ya. Jadi kalian kayak nulisin kayak pengalaman kalian, apa yang pengen kalian manfaatkan dari beasiswa tersebut. Biasanya setiap beasiswa itu memiliki program tersendiri ya. Nah, terus selanjutnya itu adalah membuat outline. Outline itu kayak bagian tubuhnya, kayak kayak garis-garis besar kayak ide. Ketika saya menerima beasiswa ini, contoh ya, ketika saya menerima beasiswa ini di Taiwan, saya akan menggunakan benefit dan saya akan mengembangkan motivasi dan potensi saya yang saya salurkan kepada beasiswa tersebut, baik dalam kampus maupun di dalam kampus. Terus selanjutnya itu menuliskan pendapat kita sebagai penulis. Kayak contohnya gini, kayak pendapat saya. Kayak saya sangat beranggapan beasiswa ini memiliki peluang yang besar untuk saya bisa mengembangkan potensi maupun motivasi saya untuk bergabung pada beasiswa ini. Contoh. Terus yang ke-6 itu menulis tubuh esai. Tubuh esai itu kayak lebih mendalam lagi gitu, kayak manfaatnya apa aja gitu. Selanjutnya itu membuat paragraf pertama. Kalian pasti kalau nulis pasti butuh paragraf pertama kan, itu wajib banget di esai. Terus yang kedua itu menulis kesimpulan dari A, B, C, D itu kalian simpulin jadi satu dan lalu kalian kirim untuk beasiswa ya, untuk beasiswa. Terus perbedaan esai dan artikel. Dan misalnya dong, cuma marahin sekarang.